Dewa Perang. Bab 601. Saya ingin meminta penjelasan. Tarik paksa Li Ziran menjauh dari Ye Junlin. Karena kalian semua mengetahuinya, maka aku akan mengatakannya. Kamu dan Ye Junlin akan menjadi orang asing. Ingat. Wu Mulan bertanya. Li Ziran mengangguk. Aku ingat. Tapi mulutnya penuh senyuman. Ini membuat orang menjadi sangat aneh. Apakah Li Ziran begitu persuasif? Atau apakah dia ingin menceraikan Ye Junlin sejak awal? Ye Junlin memberitahumu bahwa jika aku melihatmu di masa depan, aku akan mengganggu Ziran lagi, dan aku akan memukulmu sekali. Zhang Wentao mengancam dengan keras. Li Wenyuan dan Zhao Yalan menghela nafas. Ya, kamu mengambil 10 juta yuan itu juga. Itu berarti kamu setuju. Ye Junlin mencibir. Aku mengembalikan 10 juta yuan. Aku tidak mengambilnya. Bah, kenapa? Apakah kamu berbicara omong kosong dengan mata terbuka? Kapan kamu membayar kembali uangnya? Jangan bicara omong kosong. Semua orang di keluarga Zhao segera tidak puas. Mereka jelas melihat Ye Junlin mengambil cek dengan mata kepala sendiri. Dia mengatakannya kembali. Ini masalah karakter. Kamu bilang, siapa yang kamu kembalikan? Semua orang bertanya. Aku membuangnya ke tempat sampah pertama di sisi kiri gerbang manor. Setelah mengatakan itu, Ye Junlin pergi dengan anggun. Semua orang kembali ke rumah Zhao. Keluar dari mobil. Semua orang datang ke tempat sampah pertama di sebelah kiri gerbang. Ayo, ambilkan tempat sampah untukku. Perintah Zhang Wentao. Beberapa pelayan segera meletakkan tempat sampah di tanah dan mengosongkan isinya. Zhang Wentao menutup hidungnya dan segera mengaduk-aduk. Hanya melihat sekeliling dan tidak menemukan cek sama sekali. Zhao Kuofei dan Zhao Qingfeng juga saling mencari. Tetapi tidak ada cek sama sekali. Bocah ini berbohong kepada kita. Zhang Wentao meraung dengan marah. Li Ziran segera berkata, tidak mungkin. Dia berkata bahwa dia membuangnya ke tempat sampah. Dia percaya bahwa Ye Junlin tidak akan bisa berbohong untuk 10 juta ini. Kamu tidak percaya padaku, saudari. Kalian dapat menemukan tempat sampah lain. Zhang Wentao mencibir. Melewati beberapa tong sampah lagi. Tidak ada cek sama sekali. Mustahil. Pasti ada di sana. Atau seseorang mengambilnya. Li Ziran sedikit cemas. Ye Junlin tidak boleh dirugikan dalam hal ini. Dia tidak mengizinkannya. Awalnya, Ye Junlin disakiti oleh keluarga Zhao. Jika dia melakukannya lagi, dia tidak akan bisa menerimanya. Tanyakan pada orang lain. Mungkin orang lain yang mengambilnya. Li Ziran berkata dengan cemas. Wu Mulan mengumpulkan para pelayan dan bertanya, apakah Anda melihat cek? Sejujurnya, jika saya mengetahuinya, itu akan berakhir buruk. Para pelayan menggelengkan kepala. Kami tidak melihat apa-apa. Selain itu, jika ada barang penting yang hilang, kami pasti akan melaporkannya. Ekspresi panik melintas di mata Lao Zhang, si pelayan. Dia mengepalkan sudut kemejanya dengan erat. Hanya saja dia berdiri di belakang dan tidak ada yang melihatnya. Boom. Otak Li Ziran menjadi kosong. Faktanya memang begitu. Ye Junlin akan dianiaya. Zhang Wentao tersenyum dan menatap Li Ziran. Saudari Ziran, apalagi yang harus Anda katakan sekarang? Karena Ye Junlin memiliki cek, bagaimana dia bisa melepaskannya? Dia juga mengerti bahwa dia telah kehilangan nasibnya bersamamu. Jadi mengapa tidak memegang 10 juta yuan? Selir Zhao juga tersenyum dan berkata, ya, Ziran, jika kamu ingin aku mengatakan bahwa dia tidak mencintaimu sama sekali. Jika dia mencintaimu, dia akan merobek cek itu di tempat. Beraninya anak ini berbohong kepada kita. Tidak, yang ini. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Emosi Wu Mulan tersulut. Aku ingin membuat argumen. Bab 602. Masalah Li Ziran. Zhao Jiangwo menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Dia tidak ada hubungannya dengan kita sekarang. Biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Ya, Nenek. Jika Anda pergi kepadanya, Anda akan disalahkan sebagai gantinya. Setelah semua orang membujuk Wu Mulan menyerah. Wu Mulan berkata kepada Li Ziran, meskipun biaya 10 juta sia-sia, saya pikir itu layak membiarkan Anda melihat wajah asli seseorang. Tidak, Nenek. Tidak ada masalah dengan karakter Junlin. Dia harus percaya Ye Junlin harus memiliki membuang cek itu ke tempat sampah. Cek kemungkinan besar akan diambil.
Li Ziran mencoba yang terbaik untuk membuktikan bahwa Ye Junlin tidak berbohong. Zhao Jiangwo berkata, Ziran, orang ini tidak ada hubungannya dengan kita mulai sekarang. Kami tidak ingin tahu seperti apa karakternya. Ya, tidak masalah apakah dia berbohong atau tidak. Yang lain juga dikatakan. Meskipun semua orang mengatakan mereka tidak peduli tentang itu. Tapi semua orang selalu mengatakan ini untuk menertawakan Ye Junlin. Li Ziran tampak tak berdaya. Sejak perceraian yang sukses, Wu Mulan ingin mengatur pernikahan untuk Li Ziran sesegera mungkin. Dengan kekuatan Li Ziran saat ini dan latar belakang keluarga Zhao, dia pastilah naga di antara manusia. Jangan khawatir. Kalian berdua, aku harus mengatur seorang pria agar Ziran menjadi suaminya. Kalian hanya bisa menunggu dan menikmati kebahagiaan di masa depan. Mendengar kata-kata Wu Mulan, Li Wenyuan dan Zhao Yalan tidak bisa menahan diri tapi nantikan. Wu Mulan mengadakan pertemuan lagi. Ziran, kakek dan nenek berjanji bahwa selama kamu menceraikan Ye Junlin, keluarga Zhao akan menginvestasikan 2 miliar di perusahaanmu. Saya akan melakukan apa yang saya katakan, kata Wu Mulan. Li Ziran terkejut dan senang. Nenek, itu bagus. Selain itu, kesulitan apa yang kamu hadapi di sini? Beritahu kakek dan nenekmu, tanya Wu Mulan. Li Ziran ragu-ragu dan berkata, nenek benar-benar dalam masalah. Apa? Pasar elektronik di ibu kota provinsi akan segera dibuka. Tetapi saya tidak memiliki gedung kantor. Tidak ada tempat produksi. Dan tim teknis belum didirikan. Kata Li Ziran. Itu tidak mudah. Aku akan mengaturnya. Zhang Wentao tersenyum. Ini terlalu sederhana untuknya. Kakak ipar tidak. Karena grup Yunting pada dasarnya menyerahkan semua bisnis elektronik kepada saya pada tahap awal. Volume tugas kami adalah seluruh pasar yang dikosongkan oleh grup Sansing, yang agak terlalu besar, bahkan jika perkiraan awal adalah sekitar 50 miliar. Hei! Begitu kata-kata ini keluar, para penonton terengah-engah. 50 miliar piring di tahap awal. Bagaimana Anda bisa makan ini? Awalnya, Wu Mulan berpikir bahwa investasi 2 miliar sudah cukup. Tetapi dibandingkan dengan 50 miliar, itu benar-benar tidak ada apa-apanya. Makanya saya malu. Dari segi dana, Yunting Group akan menyediakannya. Tapi dari segi tempat dan semua aspek saluran dan kontak, saya harus mendapatkan semuanya dari Sansing Group sebelum saya bisa menjalankan misi saya. Li Ziran tampak redup. Ini tidak bisa dilakukan sama sekali. Wilayah grup Sansing telah lama dibagi oleh keluarga besar di ibu kota provinsi. Dia tidak bisa. Zhao Jiangwo berkata dengan terkejut, Ziran. Apakah maksud Anda membuat tempat-tempat itu ditinggalkan oleh grup Sansing? Ya, benar. Jangan bicara tentang gedung perkantoran. Hanya pabrik produksi dan instrumen grup Sansing yang dapat membawa seluruh pasar. Dan semua yang ada di grup Sansing lengkap, dan lebih nyaman. Li Ziran mengucapkan sepatah kata, biarkan keluarga Zhao terdiam. Mereka semua tahu itu dalam pertempuran beberapa waktu lalu. Segala sesuatu di grup Sansing diukir. Untuk mengambilnya kembali dari pasukan klan itu, keluarga Zhao tidak memiliki kualifikasi. Bab 603. Mempersiapkan pernikahan abad ini. Xiao Ruomei berkata dengan terkejut. Ziran, apakah grup Yunting sangat menghargaimu? Bibi, saya tidak tahu apa yang terjadi. Grup Yunting sangat menghargai saya. Dan kali ini bahkan lebih sulit bagi saya. Li Ziran juga sangat bingung. Fang Ziqing membantunya memahami. Tapi apakah bos Yunting Group juga sangat menghargai dirinya sendiri? Pada akhirnya kenapa? Belum bisa mengetahuinya. Xiao Ruomei menatap Li Ziran lagi. Dia adalah keluarga Xiao. Dan dia tahu bahwa keluarga Xiao sudah menjadi keluarga terkuat di Suzhou dan Hangzhou. Sepenuhnya alasan Yunting Group yang membuat keluarga Xiao berdiri di puncak Suzhou dan Hangzhou. Dia tahu lebih baik daripada siapapun yang hadir betapa kuatnya grup Yunting. Ibu dan ayah, masa depan Ziran tidak terukur. Biarkan Yunting Group sangat menghargainya. Sangat mudah baginya untuk bernilai ratusan miliar di masa depan. Kata Xiao Ruomei. Bernilai ratusan miliar. Desis. Bahkan mata heran Wu Mulan dan Zhao Jiangwo akan terbang keluar. Li Ziran benar-benar akan mencapai level itu. Dan bahkan keluarga Zhao telah menjadi raksasa yang nyata. Grup Yunting sangat mementingkannya.
maka keluarga Zhao kita harus membantu menyelesaikan kesulitan yang dihadapi Ziran. Kata Wu Mulan. Jadi, saya memerintahkan semua orang untuk mengaktifkan hubungan Anda untuk menyelesaikan masalah ini. Zhao Jiangwo memerintahkan. Jika Zhao Yuan dan Zhang Wentao adalah payung dari keluarga Zhao, maka Li Ziran adalah landasan perkembangan keluarga. Pertanyaannya adalah apakah keluarga Zhao telah menjadi keluarga kaya? Jadi ini adalah hal terbesar tentang keluarga Zhao. Setelah keluarga Zhao mendiskusikannya, semua orang pergi ke keluarga besar untuk membahas sewa peralatan pabrik dan ruang kantor. 4 raksasa ibu kota provinsi, keluarga O. Zhang Wentao dan Zhao Junfei datang ke sini. Pemilik rumah, Owen Howe, menerima keduanya. Patriark O, saya, Zhang Wentao, to the point. Keluarga Zhao ingin menyewa gedung kantor bekas grup Sansing, dan saya harap Anda akan melakukannya. Tolong buat harga. Zhang Wentao berkata sambil tersenyum. Kualifikasi apa yang dimiliki keluarga Zhao? Owen Hao mencibir. Zhang Wentao dan keduanya akhirnya diusir. Keduanya datang ke keluarga Chao dan keluarga He lagi, dan mereka juga diusir. Keluarga Zhao. Suasana tertekan. Semua orang tertunduk. Hanya setelah keluar sebentar, hampir semua orang diusir. Hal ini tidak bisa diselesaikan sama sekali. Setelah mengetahui hasilnya, Li Ziran hanya bisa menghela nafas. Sekarang kita hanya bisa mengandalkan Ziran untuk menyelesaikannya sendiri. Tetapi kita juga melakukan satu hal dengan benar. Biarkan mereka bercerai, atau Ye Junlin tidak akan menjadi hambatan bagi Ziran. Di masa depan, nilai Ziran akan melebihi 100 miliar. Kata Wu Mulan dengan gembira. Di sisi lain, Ye Junlin menelepon keluarga Xiao di Suzhou dan Hangzhou. Kamu membangun villa istana kerajaan sesegera mungkin. Saya ingin menggunakannya sebagai ruang pernikahan. Saya akan mengirimkan gambar desainnya kepada Anda. Dia mendesain ruang pernikahan sendiri 6 tahun lalu. Sudah dirobohkan sekarang. Dia tidak ingin ada orang yang mengotori ruang pernikahannya. Ye Junlin ingin membangunnya sesegera mungkin, sebagai ruang pernikahan baru. Mimpi Li Ziran bundar. Mulai sekarang, dia akan mempersiapkan pernikahan abad ini. Jangan biarkan aku melihat Ziran. Mustahil. Ye Junlin mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan senyum jahat. Suzhou dan Hangzhou, di Yunting Group. Fang Ziqing menerima berita dari bos besar bahwa sebuah tim dikirim ke ibu kota provinsi untuk membantu grup Dongtian dalam membuka pasar. Daftarnya juga terdaftar, termasuk Ye Junlin. Dia bertanggung jawab untuk menjaga keamanan tim. Alamat kantor, gedung pabrik dan pusat R&D sudah disiapkan. Ia menggunakan segala sesuatu dari grup Sansing asli. Selama orang pergi, ganti lowongan di pasar grup Sansing dengan kecepatan tercepat. Bab 604, Geng Orang Bodoh Keluarga Zhao. 2 hari ini sangat menjengkelkan bagi Li Ziran. Di satu sisi, itu adalah perceraian dari Ye Junlin. Di sisi lain, ada masalah mengkhawatirkan pekerjaan. Grup Yunting mempercayakannya dengan tugas ini, hanya untuk yakin, tetapi dia belum membuat kemajuan apapun. Dia bermasalah dan tidak tidur sepanjang malam. Keluarga Zhao melihat semua ini di mata mereka. Wu Mulan dan Zhao Jiangwo mondar-mandir. Mereka bahkan lebih cemas daripada Li Ziran. Bagaimanapun, ini tentang masa depan keluarga Zhao. Apa yang bisa saya lakukan? Bahkan Zhang Wentao menghela nafas. Saya sudah memikirkan semua yang harus saya pikirkan. Poin kuncinya adalah bahwa keluarga Zhao tidak memiliki hak untuk berbicara di depan orang lain. Zhao Suecheng menghela nafas. Li Ziran menghela nafas dan berkata, ini benar-benar tidak mungkin. Aku akan menyerah. Aku tidak bisa menerima tugas yang begitu berat. Tidak. Keputusan Li Ziran dengan suara bulat ditentang oleh semua orang di keluarga Zhao. Kesempatan bagus seperti itu datang seumur hidup. Bagaimana kamu bisa menyerah? Benar. Ziran, kamu harus melakukannya dengan baik. Jika ada kesulitan, kami akan membantumu menyelesaikannya. Semua orang di keluarga Zhao sangat antusias. Kami dapat memikirkan cara lain untuk lokasi kantor. Adapun basis produksi, pusat R&D, dan instrumen, kami hanya dapat meminta bantuan. Saya akan mencobanya, kata Zhao Jiangwo. Pusat R&D terpenting dari grup Sansing sekarang berada di tangan Si Qingshan. Si Qingshan adalah orang yang sangat pintar. Meski ia tidak mengembangkan produk elektronik,
Tapi dia segera merebut pusat R dan D yang ditinggalkan oleh grup Sansing. Bersama tim R dan D, ia pertama kali membelinya. Dia mengerti bahwa ini adalah hal yang paling penting. Pasti akan banyak orang yang menginginkan pusat R dan D ini ke depannya. Tujuannya sangat sederhana. Dia ingin menjual kekayaan. Selama periode ini, lebih dari 20 perusahaan telah mendekatinya. Dia masih menunggu harga yang lebih tinggi. 5 miliar tidak berjalan. Tapi barusan, si Qingshan menerima pesanan. Itu adalah perintah dari Dewa Perang Kunlun, mewajibkan dia untuk menyerahkan pusat R dan D secara gratis. Si Qingshan melakukan bagiannya dan segera menyerahkannya. Bahkan tim teknis yang dia beli dengan harga tinggi pun dikirim. Sivo punya berita untukmu. Para idiot keluarga Zhao benar-benar membiarkan Tuan Ye dan Li Ziran bercerai. Bawahannya memberitahu si Qingshan sebuah berita. Apa? Si Qingshan melompat. Keluarga Zhao gila. Perceraian. Perceraian Kunlun God of War. Si Qingshan sangat terkejut. Bola mata akan terbang keluar. Itu benar. Tuan Ye pada akhirnya diusir. Semua orang di bawahannya merasa sangat terkejut. Si Qingshan berkata dengan marah. Keluarga Zhao bodoh. Pada saat ini, Zhao Jiangwo dan Zhao Suecheng tiba. Si Buddha telah lama mengagumi namanya. Zhao Jiangwo menyapa dengan hati-hati. Tetapi dia menemukan bahwa si Qingshan memandangnya dengan salah. Ini seperti melihat orang idiot. Zhao Jiangwo. Si Qingshan mencibir. Dia tidak sabar untuk membuka kepala si Qingshan untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Apakah itu sial? Dia bahkan membiarkan Ye Junlin bercerai dan mengusirnya. Orang biasa melakukan ini. Si Buddha, tolong katakan. Zhao Jiangwo merasa sedikit gelisah di dalam hatinya. Katakan untuk apa kamu di sini? Si Qingshan bertanya. Sivo. Atas nama keluarga Zhao, saya di sini untuk menanyakan satu hal. Bukankah pusat R dan D asli grup Sansing ada di tangan Anda? Keluarga Zhao ingin menyewa-sewa 1 tahun. Dan putra saya mertua Wen Tao juga datang kepadamu sebelumnya. Kata Zhao Jiangwo. Masalah ini. Si Qingshan tertawa. Si Buddha. Keluarga Zhao bersedia membayar sewa 1 miliar setahun. Bab 605. Saya bisa memecahkan masalah ini. Zhao Jiangwo merilis kondisi yang menguntungkan. Sikap keluarga Zhao sangat tegas. Dan harus diturunkan. Bahkan jika harganya mahal. Keuntungan yang didapat dari ini adalah 50 miliar atau bahkan 100 miliar. Si Qingshan menggosok dagunya dan tersenyum. 1 miliar sewa setahun memang banyak. Segera, dia mengubah topik pembicaraan. Tapi menurutmu siapa aku, si Qingshan? Aku akan menaruh 1 miliar di matamu. Tidak, Sivo. Aku tidak bermaksud begitu. Zhao Jiangwo menjelaskan berulang kali. Puff. Dia tiba-tiba jatuh berlutut. Zhao Jiangwo berkata dengan sungguh-sungguh, si Buddha, untuk mengungkapkan ketulusannya, saya berlutut kepada Anda. Saya mohon Anda untuk menyewakan pusat R dan D ini kepada saya. Saya akan menjadi sapi dan kuda di masa depan, dan saya akan mendengarkannya. Kamu, dia. Melihat Zhao Jiangwo berlutut di tanah. Si Qingshan mencibir lagi dan lagi. Ini bodoh. Jika Anda tidak mengusir Ye Junlin. Pusat R dan D apa yang tidak dimiliki? Memiliki sebanyak yang Anda inginkan. Kamu memang memiliki ketulusan. Tetapi pusat R dan D telah diambil. Jangan pikirkan itu. Kata si Qingshan. Apakah sudah dibawa pergi? Kepala Zhao Jiangwo terbentur. Ini sama dengan memutus harapan keluarga Zhao dan Li Ziran. Yah, itu benar. Semua yang ditinggalkan oleh grup Sansing telah diambil. Jangan delusi. Kata si Qingshan. Semuanya dibawa pergi. Zhao Jiangwo tercengang. Bisakah kau memberitahuku siapa itu? Zhao Jiangwo bertanya dengan gemetar. Katakan. Yang ini. Seluruh provinsi Jiangnan tidak mampu menyinggung siapapun. Si Qingshan mengatakan ini. Zhao Jiangwo benar-benar putus asa. Grup Sansing tidak bisa mendapatkan hal-hal ini. Ini setara dengan limbah. Pada saat itu, grup Yunting akan menyerah padanya. Ini adalah proyek senilai setidaknya 50 miliar. Enggan. Sangat tidak senang. Tapi apa yang bisa dilakukan? Bahkan si Qingshan mengatakan dia tidak mampu menyinggung. Bisakah keluarga Zhao mampu menyinggung perasaannya? Ketika Zhao Jiangwo kembali ke rumah dan memberitahu keluarga Zhao berita itu.
Ada keheningan mati di atas dan di bawah. Li Ziran putus asa. Semua orang putus asa. Warisan Sansing Group adalah karena memiliki sistem yang matang. Jika Anda pergi untuk menggali kata lain, maka efeknya benar-benar berbeda. Menyerah. Hanya bisa menyerah. Li Ziran menghela nafas panjang. Tidak mudah untuk memiliki kesempatan untuk menunjukkan keahlian Anda. Tidak mengharapkan hasil ini. Wu Mulan dan yang lainnya bahkan lebih sedih dari Li Ziran. Ini adalah tantangan bagi Li Ziran. Tetapi bagi mereka, puluhan miliar bai hua-hua yang menyelinap melalui jari-jari mereka. Pendarahan yang menyakitkan. Apakah ada cara lain? Wu Mulan bertanya terengah-engah. Tidak. Tidak ada pengganti untuk itu dalam waktu singkat. Proyek grup Yunting terlalu besar untuk dijalankan. Selir Zhao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wu Mulan menatap langit malam dan menghela nafas. Bukankah keluarga Zhao saya memiliki nasib ini? Oke, nenek, kakek, mari kita lakukan. Saya akan menyerahkan proyek ini besok. Li Ziran menyerah sepenuhnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan begitu saja. Ini tidak ada hubungannya dengan seberapa keras Anda bekerja. Hei, menyerah. Jangan berkecil hati, Ziran. Masih ada peluang di masa depan. Saran, Wu Mulan. Bagaimanapun, Li Ziran masih merupakan landasan pengembangan masa depan keluarga Zhao. Misalnya, temukan dia suami yang baik dan bergabunglah. Bisa juga bangun. Aku bisa menyelesaikan masalah ini. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar. Semua orang merasa akrab. Kamu Junlin. Bab 606. Masalah kepribadian. Li Ziran tertegun pada awalnya, dan kemudian menunjukkan ekstasi. Junlin ada di sini. Benar saja. Saat berikutnya, Ye Junlin masuk. Semua orang tampak terkejut. Untuk apa dia datang? Ye Junlin, apa yang kamu lakukan di sini? Apa urusanmu di sini? Tanya Zhang Wentao tidak puas. Ya. Dari saat Anda melangkah keluar dari gerbang keluarga Zhao, Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Cepat dan keluar dari sini. Keluarga Zhao memarahi satu demi satu. Beberapa penjaga keamanan dari keluarga Zhao juga berhenti di depan Ye Junlin. Mereka akan mengusirnya hanya dengan perintah. Apa? Anda menyesalinya. Anda tidak ingin bercerai. Kata Zhang Wentao dengan senyum yin dan yang. Omong kosong apa yang dibicarakan oleh kakak ipar tertua dengannya. Usir saja dia. Keluarga junior Zhao akan segera memulai. Tunggu. Suara Wu Mulan terdengar. Dia berjalan keluar, menatap Ye Junlin dan bertanya. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu dapat menyelesaikan masalah. Benar. Kata Ye Junlin. Apakah kamu tahu masalah yang dihadapi keluarga Zhao? Wu Mulan bertanya ragu-ragu. Ye Junlin tersenyum. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhao, kan? Ini masalah Ziran. Bukankah kamu hanya ingin sistem lengkap yang ditinggalkan oleh grup Sansing? Hah? Semua orang tercengang. Saya tidak berharap Ye Junlin tahu. Bisakah kamu menyelesaikannya? Wu Mulan bertanya. Tentu saja. Haha. Zhang Wentao langsung tertawa. Ye Junlin, apakah kamu pikir kami bodoh? Kamu mungkin tidak tahu bahwa semua barang yang ditinggalkan oleh grup Sansing diambil oleh orang besar yang tidak bisa disinggung siapapun. Ye Junlin mengangguk dan berkata, ya, itu benar. Orang ini adalah aku. Puff. Hahaha. Tiba-tiba, Zhang Wentao dan semua orang di keluarga Zhao tertawa. Mereka memandang Ye Junlin seperti orang bodoh. Ye Junlin, kamu benar-benar bodoh. Ketika kita memiliki masalah dengan otak kita, atau apakah kita buta? Ye Junlin mengabaikan mereka. Dia memandang Li Ziran dan berkata, saya sudah mengatur masalah ini. Anda tidak perlu khawatir. Li Ziran tersenyum. Dia masih percaya pada Ye Junlin. Baiklah. Aku akan menemuimu besok pagi, dan masalah ini akan terselesaikan. Setelah menjelaskan, Ye Junlin berbalik dan hendak pergi. Apakah kami membiarkanmu pergi? Zhang Wentao dan keluarga Zhao berhenti. Datang kapan saja, pergi kapan saja. Ketika rumah Zhao adalah taman. Selir Zhao juga mencibir, ngomong-ngomong. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat menyelesaikan masalah ini? Kata dan pergi. Siapa yang akan tertipu? Ada yang salah dengan karakternya. Dia bahkan mengambil cek 10 juta. Tapi dia bilang dia membuangnya ke tempat sampah.
Semua orang membanting Ye Junlin. Aku membuang cek itu ke tempat sampah. Aku tidak ingin mengatakannya lagi. Ye Junlin mencibir. Hehe, kami mengobrak-abrik tempat sampah. Tapi kami tidak menemukan cek sama sekali. Buat saja. Hah. Ye Junlin tercengang sejenak. Apakah itu dibawa pergi? Nantinya, masyarakat akan mengecek aliran dana dari cek ini. Cepat dan lepaskan dia. Aku muak melihat orang seperti itu. Wu Mulan memelototi Ye Junlin dengan jijik. Pada akhirnya, Ye Junlin dikeluarkan dari keluarga Zhao. Saya ingin melihat apakah Anda bisa menyelesaikan masalah ini besok pagi. Wu Mulan mencibir. Haha, nenek, jangan pikirkan itu. Anak ini omong kosong. Zhang Wentao tersenyum. Dini hari berikutnya. Segera, seseorang berteriak dengan ribut, tidak, si Qingshan ada di sini. Keluarga Cao ada di sini. Keluarga Ou ada di sini. Bab 607, siapa yang akan berada di dalam? Gerakan besar membangunkan semua orang di keluarga Zhao. Semua orang berkumpul. Bagaimana situasinya? Ku dengar itu datang karena grup Sansing. Mendengar ini, keluarga Zhao semua terkejut. Apa? Mungkinkah Ye Junlin benar-benar mengatakannya? Apakah masalahnya benar-benar terpecahkan? Segera, si Qingshan dan yang lainnya datang. Wu Mulan dan Zhao Jiangwo hendak saling menyapa. Orang-orang mengabaikannya begitu saja. Abaikan mereka sebagai udara. Bolehkah saya bertanya siapa Nona Li Ziran? Si Qingshan datang ke depan dan bertanya. Ini aku. Li Ziran menjawab. Dia sudah menyadari apa itu. Halo, Nona Li. Mulai sekarang, Pusat R&D Grup Sansing dan tim R&D asli milik Anda. Ini adalah kontraknya. Silakan lihat. Si Qingshan menyerahkan kontrak langsung ke Li Ziran tanpa omong kosong. Puff. Melihat adegan ini, Zhao Jiangwo hampir muntah darah. Si Qingshan benar-benar datang untuk menyampaikan kontrak secara langsung. Mungkinkah pria super besar di mulutnya ada hubungannya dengan Li Ziran? Halo, Nona Li. Ini adalah kontrak dan bahan untuk basis produksi grup Sansing yang asli. Dan itu milik Anda. Halo, Nona Li. Ini adalah kontrak untuk gedung kantor grup Sansing yang asli. Dan juga milik kamu. Setiap orang besar menyerahkan kontrak. Sekarang seluruh sistem yang ditinggalkan oleh grup Sansing dimiliki oleh Li Ziran. Terkejut. Terkejut. Masalahnya benar-benar terpecahkan. Apakah ini benar? Li Wenyuan dan Zhao Yalan saling memandang dan tersenyum. Wu Mulan menangis kegirangan. Zhao Jiangwo juga bersemangat. Li Ziran akan lepas landas. Masa depan tidak terbatas. Keluarga Zhao juga ingin terbang. Keluarga Zhao akan lepas landas. Dan kita semua akan lepas landas. Zhang Wentao dan selir Zhao bersorak gembira. Keluarga Zhao sangat gembira. Bukankah ini benar-benar terkait dengan Ye Junlin? Seseorang bertanya. Semua orang tercengang. Jika benar-benar Ye Junlin yang melakukan semua ini, lalu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Semua orang bahkan tidak bisa memikirkannya. Li Ziran bertanya. Tuan Si, bisakah Anda memberi tahu saya siapa yang melakukan semua ini? Inilah yang ingin ditanyakan semua orang. Mereka semua memandang si Qingshan dengan rasa ingin tahu. Nona Li, kami mengundang Anda untuk mengunjungi gedung kantor bekas grup Sansing. Si Qingshan menjawab. Oke, terima kasih. Setelah itu, Li Ziran pergi ke gedung kantor grup Sansing. Hampir semua keluarga Zhao mengikuti. Mereka ingin melihat apa yang suci. Datanglah ke depan gedung grup Sansing. Keluarga Zhao tercengang. Bangunan dengan 40 atau 50 lantai ini terlalu megah. Dibandingkan dengan ini, keluarga Zhao tidak signifikan. Tapi ini milik Li Ziran. Secara tidak langsung, itu milik keluarga Zhao. Semua orang sangat bersemangat. Setelah tiba di grup Sansing, ada orang yang menunggu di pintu. Presiden Li, tolong. Seseorang yang istimewa menyapa Li Ziran. Bersama Li Ziran dan partainya, mereka datang ke kantor presiden selangkah demi selangkah. Nona Li, orang-orang ada di dalam. Anda bisa masuk sendiri. Pada saat ini, semua orang di keluarga Zhao khawatir. Siapa yang akan berada di dalam? Bukankah itu benar-benar Ye Junlin? Bagaimana jika Ye Junlin melakukannya? Lagi pula, mereka baru saja memaksa perceraian. Jika Ye Junlin adalah karakter seperti itu, keluarga Zhao akan berada dalam masalah besar.
Baik Wu Mulan dan Zhao Jiangwo ingat berkeringat dingin. Keduanya menyeka keringat mereka. Zhang Wentao bersembunyi di belakang. Dari sudut pandang Li Ziran, itu pasti Ye Junlin di dalam. Lagi pula, dia mengatakannya tadi malam. Saat pintu terbuka, semua orang tercengang. Bab 608, mengancam Ye Junlin. Karena di kantor, mereka melihat orang asing. Itu bukan Ye Junlin. Halo, Nona Li, saya Lu Nangxuan. Ternyata orang ini adalah Qilin. Ah, halo, Presiden Lu. Li Ziran terkejut dan senang. Ini adalah sosok misterius kedua dari Yunting Group. Bahkan Fang Ziqing bahkan tidak bertemu satu sama lain. Dia benar-benar datang sendiri. Keluarga Zhao juga mendengar tentang Lu Nangxuan. Terkejut. Lu Nangxuan datang sendiri untuk menunjukkan pentingnya dia melekat pada Li Ziran. Ditambah lagi, mereka menghela nafas lega. Tidak apa-apa jika bukan Ye Junlin. Mereka semua ketakutan barusan. Nona Li, pengembangan awal pasar elektronik diserahkan kepada Anda. Bos sangat optimis tentang Anda, dan secara khusus mengirim tim untuk membantu Anda. Kata Qilin. Bagus sekali. Li Ziran tertawa. Dengan Yunting Group sebagai pendukung, dia lebih percaya diri. Oke, tim akan menemuimu nanti. Aku pergi dulu. Qilin cepat-cepat pergi. Hahaha, aku berpikir siapa orang yang tidak bisa diprovokasi oleh siapapun. Ternyata bos Yunting Group. Ziran, kamu harus bekerja keras. Kami akan mendukungmu sepenuhnya. Sekarang, kami tidak meremehkan potensi Anda. Di masa depan, Anda pasti akan menjadi eksistensi tertinggi di seluruh provinsi Jiangnan. Semua orang di keluarga Zhao sangat bersemangat. Wu Mulan menepuk dadanya dan berkata, untungnya, saya membiarkan Anda dan Ye Junlin bercerai terlebih dahulu. Berdasarkan pencapaian Anda di masa depan, Ye Junlin adalah hambatan di pihak Anda. Seiring waktu, itu adalah masalah. Nenek ibu cemerlang. Semua orang di keluarga Zhao tidak bisa tidak mengagumi visi Wu Mulan. Li Wenyuan dan Zhao Yalan juga berkata dengan terkejut, pernikahan ini benar. Ye Junlin ini tidak layak. Ngomong-ngomong, bukankah dia mengatakan bahwa dia menyelesaikan masalah ini? Bagaimana dengan orang-orang? Zhang Wentao tiba-tiba memikirkan Ye Junlin. Itu benar. Orang ini akan membuat omong kosong. Dia akan menyelesaikannya. Wajahnya sangat besar. Jangan menunggu semua orang berbicara banyak. Tim yang dikirim oleh Yunting Group ada di sini. Di tim, semua orang melihat Ye Junlin. Terutama ketika mereka tahu bahwa Ye Junlin juga anggota tim. Keluarga Zhao tercengang. Tidak heran Ye Junlin pergi ke rumah Zhao tadi malam dan dengan sengaja menjualnya. Masalahnya benar-benar terpecahkan. Bisakah saya memiliki hubungan sepeser pun dengan Anda? Itu diselesaikan oleh bos besar Yunting Group. Keluarga Zhao juga mengkhawatirkan suatu masalah. Bukankah ini kesempatan bagi Ye Junlin untuk berhubungan dengan Li Ziran? Kami tidak setuju. Ye Junlin sama sekali tidak boleh menghubungi Ziran. Wu Mulan menolak. Bu, saya minta maaf. Anda tidak memiliki hak ini. Ye Junlin ditugaskan oleh perusahaan. Bahkan Presiden Li tidak memenuhi syarat untuk menolak. Ini. Wu Mulan tercengang. Dia masih tidak berani melanggar arti dari grup Yunting. Lalu aku ingin bertanya, apa posisi Ye Junlin? Tanya Wu Mulan. Dia adalah dukungan logistik tim, dan dia juga bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan kita. Zhang Wentao mendengus dingin. Apakah dia penjaga keamanan? Hampir. Hahaha. Semua orang tertawa. Awalnya berpikir bahwa Ye Junlin memiliki posisi penting dalam tim. Saya tidak berharap itu mirip dengan juru masak keamanan. Apakah limbah semacam ini layak untuk Li Ziran, yang bernilai ratusan miliar dolar? Tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Itu hanya karyawan kecil dari Yunting Group. Dan Li Ziran akan menjadi yang teratas di provinsi Jiangnan di masa depan. Tidak ada perbandingan sama sekali di antara keduanya. Untungnya, Li Ziran dan Ye Junlin bercerai. Wu Mulan dan Ye Junlin memperingatkan. Saya katakan, jangan berurusan dengan Ziran. Jika Anda memberitahu saya, Anda tidak akan berakhir dengan baik. Keluarga. Zhao mengancam Ye Junlin satu demi satu. Dia juga menginstruksikan Li Ziran untuk tidak melakukan kontak dengan Ye Junlin. Bab 609. Aku ingin seluruh Jinling. Dengan bantuan grup Yunting,
grup Dongtian berhasil menetap di ibu kota provinsi. Dan hanya dalam beberapa hari, persiapan siap untuk memulai proyek segera. Di bawah dukungan dana dan bakat yang kuat, prototipe produk elektronik telah dibentuk. Perusahaan keluarga Zhao juga telah mendapatkan banyak cahaya. Wu Mulan dan yang lainnya semua tersipu setiap hari, tertawa terbahak-bahak. Generasi muda dari keluarga Zhao terlalu menjanjikan. Laki-laki itu adalah Zhao Yuan. Wanita memiliki pewarna plum. Baru-baru ini, saya akan menemukan suami yang baik untuk Ziran. Dan kalian juga harus bertanya-tanya. Itu pasti naga di antara orang-orang. Kalau tidak saya tidak akan layak untuk Ziran saya. Wu Mulan tertawa. Dia juga menjadi lebih baik dan lebih baik dengan Li Wenyuan dan istrinya. Hal ini membuat keduanya sangat bersemangat. Setelah Ziran meninggalkan Ye Junlin, semuanya berubah menjadi lebih baik. Keduanya sekali lagi menghela nafas bahwa pernikahan dan perceraian itu benar. Dari sudut pandang tempat lain, ada fenomena aneh di kota Jinling. Piring besar yang ditinggalkan oleh grup Sansing dan faksi Yuan Sanhe. Kota Jinling tidak memiliki kekuatan atau keluarga untuk dicobai. Biarkan grup Dongtian perlahan makan di tempatnya. Untuk sementara waktu, banyak keluarga kuat di provinsi lain mulai menanyakan tentang latar belakang grup Dongtian. Gunakan semua sumber daya. Ditemukan bahwa grup Dongtian tidak memiliki latar belakang. Satu-satunya latar belakang adalah memiliki hubungan kerjasama dengan Yunting Group. Nama Yunting Group telah diketik dengan lengkap. Aku tahu grup Yunting kuat, tetapi tidak bisa begitu mendominasi sehingga hanya satu-satunya yang mendominasi. Ya, bukankah lebih baik bagi semua orang untuk berbagi piring sebesar itu? Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa makan kue kota Jinling. Ternyata ketika pertempuran untuk Jinling kota diperangi, pasukan dari provinsi lain semua ada di sana. Tapi sekarang setelah damai, semua orang siap untuk bergerak. Semua orang menatap kue besar ini. Ibu kota provinsi Zhangjia. Sejak kecelakaan malam itu, Zhang Dongsu sudah lama tidak berada di rumah. Bang! Pada saat ini, pintu kompleks Zhang tiba-tiba terbanting terbuka. Selusin pria berpakaian hitam bergegas masuk dari luar. Ini membuat takut semua orang di keluarga Zhang. Siapa kamu? Ayah Zhang Dongsu. Zhang Yefei bertanya dengan dingin. Pihak lain tidak menjawab. Sebuah Rolls-Royce Phantom melaju di belakang. Seorang pemuda turun dari mobil. Dia mengenakan setelan biru, bermain dengan untayan manik-manik Buddha di tangannya, dan mengenakan kacamata hitam. Ada dua orang berdiri di sampingnya, satu hitam dan satu putih. Mereka sedingin es. Keduanya masing-masing mengenakan topeng yang menakutkan. Saat Anda semakin dekat, Anda bisa merasakan udara dingin bertiup di wajah Anda. Siapa kamu? Tanya pengawal Zhang. Pria bertopeng putih itu menatapnya dengan dingin. Puff. Adegan mengerikan terjadi. Kepala pengawal Zhang tiba-tiba jatuh ke tanah, dan panah berdarah keluar dari tubuh berbentuk mangkuk. Saat ini, diam. Semua orang di keluarga Zhang tercengang. Zhang Dongsu dan Zhang Yefei pucat dan tidak berdarah. Puff. Kaki mereka melunak, dan mereka semua jatuh ke tanah. Siapa ini? Melirik orang. Kepalanya hilang. Ini sangat menakutkan. Tuan muda berpakaian biru di tengah melangkah maju dan menepuk wajah Zhang Yefei. Jangan takut. Kamu berguna bagiku, dan aku tidak akan membunuhmu. Zhang Yefei berkeringat sejak lama, dan dengan gemetar berkata, Pak, lakukan yang terbaik. Meskipun saya diberitahu, saya pasti akan melakukannya. Saya akan melakukannya. Baiklah, saya di sini untuk tujuan yang sangat sederhana. Saya ingin seluruh Jinling. Biru, pria berpakaian berkata dengan sangat mendominasi. Bab 610, kedatangan sangat besar. Seluruh Jinling. Mata Zhang Yefei dan Zhang Dongsu akan terbang keluar. Itu terlalu keras, bukan? Tidak ada yang pernah begitu gila. Bahkan keluarga Chu dari keluarga kuasa Royal Huahai tidak begitu gila. Seberapa besar nafsu makan Jinling yang bisa ditelan dalam satu gigitan? Tetapi keganasan kelompok orang ini jauh lebih menakutkan daripada semua orang yang pernah mereka lihat. Meliriknya, kepalanya hilang. Terlalu menakutkan. Tentu saja, itu tidak melirik, dan kepalanya jatuh. Terutama karena kecepatan tembakan terlalu cepat untuk ditangkap mata manusia. Menciptakan ilusi ini. Ini adalah tuan dari tuannya.
Seorang master yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh topan Yuan Shanhe. Pria berbaju biru melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan wajah jahat. Dia tersenyum dan berkata, "Bangun, mengapa kamu berlutut?" Setelah pria itu melepaskannya, Zhang Yefei dan yang lainnya menghela nafas lega. Tapi kaki mereka sangat lemah sehingga mereka tidak bisa berdiri sama sekali. Pria berbaju biru menarik kursi dan duduk. Dia memandang keluarga Zhang yang berlutut dan bertanya, "Siapa yang bertanggung jawab atas kota Jinling sekarang?" Lingkaran bawah tanah dikendalikan oleh tuannya. Tetapi pada kenyataannya, orang terkuat di kota Jinling tidak bergerak. Sifosi Qingshan. Dia memiliki arena tinju hitam terbesar dan paling bawah tanah, dikelilingi oleh para master seperti awan. Ada ratusan master tinju hitam Asia di sekitar. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Saya mendengar bahwa keluarga Chu dari Huahai ditangkap olehnya tenang. Zhang Yefei menarik napas. Malam ini saya akan mengunjungi guru dan Fudo Shifu. Pria berbaju biru itu menyunggingkan senyum jahat dan menawan. Ah, Tuan, apakah Anda yakin ingin menemukan keduanya? Zhang Yefei bertanya dengan heran. Pria berbaju biru itu tersenyum. Apakah tidak mungkin? Dua sosok bertopeng di belakangnya. Satu berbaju hitam dan satu berbaju putih, menoleh. Zhang Yefei segera menundukkan kepalanya ketakutan. Ketika mereka menatapnya, kepalanya hilang. Pria bertopeng hitam itu tiba-tiba meletakkan tangannya di atas meja batu. Bang! Sebuah ledakan. Kaca. Segera setelah itu, meja batu runtuh dari atas ke bawah, pecah berkeping-keping, dan berubah menjadi debu bubuk yang tak terhitung jumlahnya. Adegan ini mengejutkan semua orang di keluarga Zhang. Baru saja, Tuan bertopeng putih meninggal dalam sekejap. Sekarang Master Topeng berpakaian hitam menyentuh meja batu, dan meja batu hancur. Apakah ini manusia sialan? Terlalu menakutkan. Zhang Yefei, yang baru saja akan berdiri, berlutut lagi. Zhang Dongsu takut kencing di celana. Di depan dua tuan ini, hidup terlalu rapuh. Jika Anda menyinggung mereka sedikit, Anda tidak tahu bagaimana mereka akan mati. Sekarang Zhang Yefei dan Zhang Dongsu tidak lagi meragukan kekuatan mereka. Mereka tidak gila. Tidak sembarangan. Orang-orang memiliki kekuatan mutlak. Pria berbaju biru itu geli dan bertanya sambil tersenyum. Apakah kalian curiga dengan identitasku? Jangan berani. Kami tidak berani terlalu banyak berpikir. Zhang Yefei berkata dengan kepala tertunduk. Tidak peduli apa status mereka. Keluarga Zhang mereka tidak akan pernah mampu menyinggung mereka. Nah, kalau begitu aku akan memberitahumu identitasku. Namaku Lu Zhan. Hah. Zhang Yefei dan yang lainnya tampak bingung. Pernah mendengar nama ini. Lu Zhan mencondongkan tubuh ke telinga Zhang Yefei dan berbisik. Aku dari. Setelah mendengarkan bisikan Lu Zhan, wajah Zhang Yefei berubah liar. Sebuah wajah dengan cepat berubah tanpa darah. Sepucat kertas. Ada teror ekstrim di matanya. Itulah ketakutan yang datang dari dalam. Ternyata Lu Shao, kamu di sini dengan pengemudi yang hebat, dan kamu telah kehilangan jalan panjang untuk menyambutnya. Aku harap kamu memaafkanku. Setelah Lu Zhan mengungkapkan identitasnya, Zhang Yefei berbaring di tanah dan memukul-mukulnya. Kepala, dahinya berdarah, bersambung.